di Bali Betul, ya, disebut rindik. Ya. Rindik ya Pak Gung ya. Nah Pak Gung mungkin pemabah awal ya, sebagai gambaran awal kita akan membangun teori-teori dari bambu niki supaya para generasi muda ini pertama paham istilah yang tepat, kemudian tahu situs pohonnya, tahu situs pohonnya, kegunaannya apa, Tumbuhnya di mana sampai ke daun, dari daun sampai ke akar kan begitu Pak Gung. Nah ini kan nanti kan lebih lanjut kita nanti bisa sambil duduk santai, duduk tenang, kita bercerita khusus tentang budaya. Nah sekarang harapan Pak Gung dari bambu niki. Jadi artinya wenten harapan atau tetua Pak Gung dari pohon bambu ini ke alam, ke manusia, dan generasi yang akan datang. Silakan. Nah, sebenarnya filsafat bambu niki di mana baik filsafatnya, baik tuturnya tidak pernah habis nggih. Karena begitu banyak kita miliki bambu dan tumbuhnya cepat, apakah digunakan untuk bangunan, arsitektur, ini kita harus dalami, dan juga harapan kami di anak-anak di masa depan itu untuk khusus meneliti tentang bambu niki. Tutur niki pangkawang jadi nanti budaya tulisnya, fungsinya, manfaatnya, karena teori Nusantara ini itu yang sebenarnya. Karena kita bicara bambu, sebetulnya ada budaya, ada seni, ada proses, dan juga ada ekonomi. Betul. Pertumbuhan ekonomi kreatif ini kan inilah kita pelajari. Satu spesies bambu aja, khusus keluarga bambu itu bermanfaat untuk dunia internasional. Nah, mungkin di Nusantara kita niki di Indonesia kan dari ujung pulau paling ujung sampai di Papua nih semua itu kan ada pohon bambu Pak Gung. Nah, nih semua ada budaya juga. Semua digunakan juga. Nah, mungkin harapan Pak Gung secara global niki terhadap pohon bambu yang tumbuh di pertiwinya kita niki nepi anunya obatnya di Bali hebatnya tidak hanya memanfaatkan bambu itu, juga ada ritualnya. Ada di sana ada kegunaan untuk ritus. Kedua, budayanya sangat mengakar. Kalau tempat lain kan tidak. Dan juga ada juga giant bambu ya, bambu yang luar biasa. Kalau mungkin di daerah negara pakai jegong suaranya menggemparkan dunia. Itu jegong negara itu bambu loh. Nah itu keluarga bambu khusus untuk instrumen jogong. Kalau kita kan rindik kecil. Ding. Kalau jegong, bung, itu menggema luar biasa. Itu sangat diminati. Nah di Bali, khususnya di Bali ini karena multifungsi bambu itu ya. Multifungsi, satu juga untuk ketika banjir bisa mereda, menjaga biar tidak terjadi landslide atau tanah longsor. Nah dia ditanam di sepanjang sungai itu. Nah ini maka kita katakan semua bambu itu punya kekhususan dan tumbuhnya juga. Dia punya fungsi masing-masing ya. Nah ini kita nanti lebih detail nanti kita akan ikuti tutur ini berlanjut niki Pak Gung supaya nanti step by step kita dapat sebuah cerita dan nama-nama istilah situs dari pohon bambu ini dan ritusnya di masyarakat dapat kita pahami dengan baik. Baik, terima kasih mahasiswa. Dulu saya lempar ada pertanyaan dulu biar harus ada kesempatan ini karena Merdeka Belajar itu supaya terbuka wawasan Anda tentang yang di belakang kita ini. Siapa dulu, Anda? Saya bertanya, menurut Bapak bambu apa saja yang bisa dibuatkan untuk upacara? Bambu yang dipakai untuk upacara artinya yang pertegas bambu klasifikasi yang dipakai untuk upacara ritual khusus di Bali ya, di Bali ya dulu ya. Sebetulnya kalau bambu itu kan untuk upacara kan tidak ada diskriminasi. Tidak ada. Kalau untuk menghibur, untuk untuk tari-tari sakral, bambu tadi, pakai suara-suara, bahkan tidak ada diskriminasi. Nah, yang ada itu
Desa Kalepatranya. Desa Kalepatranya, situasi tempat. Nah, kalau odalan tingkat odalnya katakanlah besar ya, apakah kebat daun dan ini bambu-bambu yang metutur. Metutur, tinggading dia paling tinggi. Karena dilobangi, buat lubang mengundang suara. Namanya ya, sunari. Namanya sunari. Ya. Itu sudah. Dan juga kalau kegiatan khusus yang diatani semua kelompok bambu gading, tinggading kali istilahnya. Termasuk Tunas Tirta ya. Tapi namanya nih istilahnya pekuluh. Kekuluh, tapi menak kekuluh. Menak kekuluh ya bahasa anunya. Yang mecaru, beten, ya tingtali, dan juga kalau semat itu menyambung itu dia bisa di mana-mana aja. Yang dipakai menjarit namanya atau tingtali bisa di mana-mana, bisa di atas. Kalau tidur kita kan tingtali tidur ya. Nah, ini tidak ada diskriminasi ini karena ini merupakan lihatnya persembahan kepada Sang Pencipta gitu ya. Ya, baik ya ada. Pertanyaan saya, dari yang saya amati, penggunaan bambu yang digunakan untuk upacara sepertinya dominan digunakan bagian batangnya gitu. Pertanyaan saya, untuk daun dari bambu tersebut biasanya digunakan untuk apa? Nah, Niki mungkin tapi Pak Gong, daun-daun bambu itu ada gunanya? Daun itu gunanya untuk istilahnya untuk jajan-jajan, ngeput satu, pasung macam-macam kue-kue itu ya. Bahkan sampai dibuat untuk sayur itu ya, akarnya itu ya. Akarnya apa? Rebungnya itu pakai sayur. Sayur juga bisa, tergantung. Dan daun yang tidak terbuang bisa dipakai kayu bakar atau pakai pasepan gitu. Dipotong-potong pakai pasepan. Jadi tidak ada yang terbuang sampai ke akar Paknya. Sampai akar itu berguna dia. Ada lagi? Baik. Kebutuhan upacara daun tersebut. Daun itu untuk kegiatan kan kita ada banten istilahnya, ada jajan kue ini kan dia dipakai tidak pakai kertas. Mepras itu ada bambu, ada daunnya Pak ya. Ya. Oke. Ada daunnya pengkegir itu daunnya. Nanti kita lihat ritusnya. Ya. Kalau ada ritus kita tidak bisa cerita nih. Hari ini kita ritus baru di bawah pohon Dieng Ampel Gading ini. Oke, baik demikian dulu dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka awal budaya tutur tentang Itaru Gesing ini ya di Museum Arma, sehingga memancing orang untuk mengadakan riset-riset. Mahasiswa juga nanti akan mengadakan riset-riset penelitian dan melihat langsung dan membuktikan langsung apa yang ditutur sama Pak Agung ini. Kita nanti cek langsung ya, sehingga beliau menunjuk sampai nanti di kelopaknya itu berguna juga Pak Agung. Jadi satu pohon namanya bambu, bahasa Balinya itu tieng, kemudian ada gesing, ini berguna dari ujung sampai di bawah ya. Nah, itu lebih lanjut kita akan runut. Kita akan runut sehingga tutur budaya tutur ini bisa tersampaikan dengan mahasiswa, dengan masyarakat di seluruh Nusantara dengan baik. Demikian dari saya tutup dengan ucapan Parama Santi, semoga rahayu ya. Om Santi, semoga berguna. Terima kasih.